Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan di Habakus. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Amsal pasal 28 ayat 18 saja, satu ayat ya. Amsal 28 ayat 18, demikianlah bunyi firman Tuhan. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Nah, firman Tuhan yang ditulis oleh Raja Salomo ini di ayat yang 18 ini sangat benar sekali ya. Dikatakan bahwa siapa berlaku tidak bercela dia akan diselamatkan, tapi siapa yang berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Nah, kata bercela itu apa ya? Bercela itu adanya celah, adanya cacat, adanya kekurangan ya, itu artinya bercela. Nah, kalau arti dari kata tidak bercela itu berarti tidak membuat masalah atau tidak melakukan kejahatan. Nah, itu jadi kehidupannya lurus-lurus saja, tidak belok sana sini gitu ya. Dan hasilnya ketika seseorang atau ketika anak-anak Tuhan itu hidupnya tidak bercela, maka ia akan hidup selalu dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang tentram, dalam keadaan yang damai, dan juga firman Tuhan tadi katakan apa? Ia akan diselamatkan. Berbeda dengan kehidupan orang yang fasik, yang tadi dibilang berliku-liku jalannya, berbelok-belok jalannya, semaunya sendiri, membuat kesalahan, membuat sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan akhirnya dia akan jatuh ke dalam lubang karena terlalu banyak gaya, terlalu banyak tingkah, terlalu banyak hal yang tidak benar yang dia lakukan, sehingga dia jatuh ke dalam suatu lubang. Nah, banyak anak-anak Tuhan juga pengennya berhasil, pengennya sukses, pengennya mendapatkan nilai yang bagus, tapi tidak mau banyak berusaha, tidak mau berjuang, tidak mau belajar lebih lagi ya, sehingga dia melakukan berbagai macam cara supaya mendapatkan nilai yang bagus, dapat nilai yang baik. Dia menyontek, dia pinjam ke temannya, atau berani meminta kepada temannya yang pintar supaya ia mendapatkan nilai yang bagus. Ini adalah perbuatan yang tidak baik. Ini contoh perbuatan yang tercela ya. Harusnya kita berusaha dengan sekuat tenaga berjuang untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, akhirnya ketika ketahuan kalau menyontek dapat hukuman, dapat teguran dari guru. Nah, itu yang dituai ketika tidak jujur di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Contoh perbuatan yang bercela yang lainnya adalah tidak patuh pada peraturan orang tua, atau peraturan guru, atau peraturan sekolah. Tidak mau mengakui ketika dia melakukan kesalahan, tidak mau meminta maaf, atau menyakiti hewan peliharaan. Contoh lainnya yaitu menolak untuk memberikan bantuan kepada orang tua yang sedang membutuhkan bantuan, atau kakak atau saudara yang membutuhkan bantuan. Coba aku lagi asik main handphone, aku lagi nonton TV, jadi gak mau memberi bantuan kepada mereka. Nah, itu tidak baik ya. Selain itu juga membuat kegaduhan atau keramaian, kebisingan saat ibadah berlangsung. Nah, itu juga tidak baik ya. Main saat beribadah itu juga tidak baik. Atau menggoda adik sampai menangis, atau merusak taman. Taman itu harusnya dipelihara, harusnya dijaga, dirawat, tapi malah diinjak-injak sehingga tamannya rusak. Nah, itu juga tidak baik ya. Atau membuang makanan ketika dibekali oleh mama ketika sekolah, sampai di sekolah dibuang, tidak dimakan. Nah, itu juga adalah perbuatan yang tercela. Selain itu, tidak mau mengerjakan tugas sekolah atau mengotori rumah dengan mainan-mainan yang ada. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, firman Tuhan pada saat ini menasihati kepada kita sebagai orang percaya, mari kita hidup tidak bercela. Jangan kita hidup seperti orang
fasik, yang berliku-liku jalannya, yang berbelok-belok jalannya, sehingga jatuh ke dalam dosa. Ya. Dan marilah kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai yang Tuhan inginkan, hidup tidak bercela, sehingga hasilnya kita akan bersuka cita senantiasa, kita akan hidup dalam damai sejahtera, dan kita akan mendapat keselamatan, yang beroleh keselamatan, kita akan diselamatkan, kita akan mendapatkan sukacita dalam kehidupan kita. Ada pesan firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 14 berkata seperti ini: janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Yuk, jangan tempuh jalan orang fasik yang berbelok-belok berliku-liku, jangan tempuh jalan orang yang jahat, tapi berjalanlah di jalan Tuhan dengan berlaku tidak bercela. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong kami, ajar kami, pimpin kami, supaya kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bercela, yang sungguh itu semua memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan yang menolong, Tuhan yang akan berkati. Ingatkan ketika kami melakukan hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin aktivitas kami hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.